Let's go. Saatnya kita unboxing dan juga review Blockies yang terbaru itu Warrior version volume ke-9 dengan judul Skyward Dragon. Asik. Yang dimana guys, dia di dalamnya nggak bakal dapat robot, tapi kita dapat satu binatang yaitu dragonnya. Lihat naga putihnya. Ini yang paling diincer nih, naga putihnya. Untuk harga satu set yang gue beli ini dengan isi 9 di dalamnya itu dengan harga 380.000. Yang dimana satu box kecilnya itu dengan harga 40.000 atau 39.900. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, biarlah gua sambut dulu para penonton gua. Welcome back again to my channel. Gimana kabar kalian guys? Hari ini selalu semangat guys ya. Semangat setia guys. Dan ingat guys, jangan pernah menyerah. Mau secapek apapun kalian, mau sesakit apapun yang sedang kalian rasakan sekarang guys, teruslah berjuang, kasih yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tahan guys, tahan. Menjadi pemenang, kalian harus bisa bertahan. Yang bisa bertahan itulah akan menjadi the champion. Asik. Alright, kita lihat dulu guys karakternya apa aja yang bakal kita dapetin. Nih, di dalam volume 9 ini guys ada 3 secret yang harus kalian incer ya. Yang pertama, kita ada naganya itu sendiri yang paling susah didapetin. Namanya adalah Sea Overturning Dragon. Terus karakter utamanya Chow Yun. Ini gue pengen banget di Chow Yun ya. Dan yang kedua, si biksunya dan Tang Sancang. Ini cuma warna gold doang sih. Jadi gue nggak berharap bakal dapat si Tang Sancang secret sih. Gue pengennya sih Chow Yun sama naga lah at least ya. Terus ada Tang Sancangnya sendiri. Oke, si biksu. Terus kita ada Pang Tong namanya. Ada Golden Horn. Terus di sini kita ada Bai Long Ma. Ini keren Bai Long Ma. Terus kita ada Silver Horn. Dan ada naga itu sendiri namanya Sky Flare Shadow Dragon. Dan kita ada Chow Yun itu sendiri yang biasa. Ada Tian Wei dan juga Xiao Ho Dun. Let's go. Semoga aja kotak ini wangi ya. Please give me a secret. Right, semoga aja wangi nih. Nah, langsung kita buka. Seperti biasa, kita mulai dari box yang pertama. Nah, guys, ini by the way nih, sebelum kita mulai lebih jauh, guys, kalau kita lihat dari semua karakternya, ini cuma ada satu naga. Dan satu naga ini udah dipastikan partnya paling banyak dan paling padat. Jadi, dari 9 kotak ini pasti ada satu kotak yang dimana suaranya sangat padat ya. Karena cuma ada satu. Ayo, langsung aja kita kocok. Nah, langsung kan. Baru juga mau mulai. Tuh, dengerin baik-baik. Tuh. Nah, lihat. Tidak ada suara benturannya sama sekali. Dan itu rame banget. Dan suaranya juga itu padat, guys. Nah, udah ini naga nih. Baru box pertama udah langsung naga. Apakah kita bisa langsung dapat secretnya langsung gitu kan? Naga nih. Udah, tebakan gue ini adalah si dragon. Coba kita lihat ya. Apakah benar tebakan gue ini dragon? Kita lihat. Langsung kita buka. Dragon. Are you ready guys? Siap? 1, 2. Oh, ternyata terkecoh kawan-kawan. Kita dapat si Xiao Ho Dun. Ini jenderal kuat juga nih. Salah satu jenderal perang kuat nih. Terus di dalamnya kita dapat apa lagi? Kita dapat manual booknya. Kita dapat stain base-nya. Kita ada dapat satu kantong juga. Coba kita lihat manual booknya yang terbaru ya. Manual booknya tuh, oh, Hero Collection. Dan ini nih, dari volume sebelumnya, dari volume 1 sampai volume ke-9. Tuh, keren banget. Udah lengkap belum guys? Kalian udah lengkap semuanya belum tuh? Sampai Golden Hidden. Tuh ada Golden Hidden, Silver Hidden. Yang naga adalah Galaxy Hidden. Mantap, ada level-level hiddennya. Berarti kalau gua dapat naga ini, berarti gua dapat Galaxy Hidden. Gila itu julukannya. Dan ini petunjuk untuk cara rakit setiap karakternya. Wes, ini dia. Alright, langsung aja kita rakit. Hodun, jenderal setianya Chow Chow. Dan matanya buta sebelah guys. Dan kalau dilihat guys, ini jenderal kayaknya bener-bener kuat abis. Yang paling gue suka adalah lihat senjatanya guys. Ini gue kira bakalan jadi tombak loh. Ini kayak bakal tombak. Ternyata guys, ini gagangnya pendek dong. Ini bukan tombak ya. Ini unik banget nih. Udah kayak pedang, tapi pedangnya itu kayak lebar banget dan berat gitu loh. Ini sekali tebas sih, gue gak kebayang ya. Ini kayaknya kalau sekali tebas musuh sih, potong langsung hilang. Dan kita lihat warnanya ya. Warna silvernya bagus banget ya. Lihat nih, mengkilat banget ya, mencolok banget. Dan juga dikasih warna metalik merah di bagian scarf kepalanya, terus di bagian armor pinggangnya. Dan kita lihat detailingnya ya, bagus banget tuh. Bener-bener kayak apa sih, jubah kerajaan zaman dulu gitu, kerajaan Cina ya kan tuh. Ini mah dikasih repaint, kasih warna-warna coklat, keren. Terus ada juga sayap di bagian belakang ya, jubahnya yang bisa berartikulasi, bisa naik turun. Ada rambutnya juga warna merah. Ini sih keren. Terlihat kuat nggak sih jenderalnya? Ih, banget sih.
cakep. Box yang kedua, masih ada harapan bisa dapat secret. Let's go, kita lanjut. Nah, tipis guys ya, tipis banget suaranya. Coba dengerin. Tuh, tipis. Udah pasti ini yang tidak banyak armor, yang tipis. Yang tipis sih ada si Bailongma. Alright, kita dengerin sekali lagi. Tidak ada part-part gede gitu ya kedengarannya. Oke, Bailongma. Kita tebaknya ini adalah Bailongma. Apakah benar? Kita lihat Bailongma. Come on, kasih gua tebakan yang benar. Yang pertama tadi udah salah. Mengecoh sekali ya. Berarti itu suara sayapnya, guys. Sayapnya tuh. Oke, jubah belakangnya. Are you ready? Set, go! Bailongma, bukan Chow Yun. Ternyata kita dapat Chow Yun. Alright, mengecoh sekali ya suaranya ya. Kita lihat dapat satu kantong dan dapat satu stand base lagi. Chow Yun, karakter utama di volume 9 ini. Sini rivalnya Lubu, guys. Skill, sini terlihat banget aura kuatnya ya. Emang jenderal kuat banget nih. Dan kalian lihat nih senjata spearnya atau tombaknya. Tajem banget guys. Wih, runcing banget, keren ya. Dan kita lihat dulu dari kepalanya, helmetnya. Ini kayak ada gambar logo naganya di atas. Wih, keren. Armor badannya lagi. Setiap lekukan-lekukannya bentuknya unik dan keren. Dan armor pinggang ini yang paling gua suka nih. Lihat, warna silvernya mengkilat banget ya. Dia tuh kayak ada semacam kayak motif-motif dan nimbul. Ini motifnya semuanya nimbul guys. Ini kalau misalnya kita repaint itu baru kelihatan banget. Cakep gitu loh. Di bagian depan juga ya, motif-motifnya bagus. Dapat jubah juga belakangnya, bisa artikulasinya. Walaupun gua nggak dapat secret sih, gua udah puas banget sih. Paling gua beli satu lagi, gua nyari selected terus gua repaint jadi secret nggak sih? Setuju gak guys? Kalau gua repaint dia jadi secret, kayaknya sih bakal keren banget. Kayak warna emas, naganya kita bikin warna berbeda, mukanya, armor badannya, senjatanya kasih efek-efek api sedikit. Kayaknya bakal keren sih. Gimana guys? Chow Yun ini mantap gak? Mantap lah. Let's go. Yang ketiga, kita langsung keluarin. Come on mas. Tunggu, by the way, kita tadi Chow Yun udah nggak dapet secret. Aduh, sayang banget ya, padahal gue pengen secret Chow Yun. Oke, semoga kita dapat si Galaxy Hidden ini ya, naganya ini. Ayo, let's go. Wih, tipis banget. Makin tipis guys sebelumnya. Ya, tidak ada suara kerincing-kerincing gitu ya. Nggak ada suara rame-ramenya gitu. Hah? Dan ini kalau dibentuk tuh bener-bener kayak ibaratnya isi kotaknya tuh kosong banget. Wih, tipis banget. Paling tipis siapa ya? Ya udah Bailongma. Oke, kita tebak sekali lagi ya, Bailongma. Karena dia paling kurus dan kayaknya armornya tuh nggak gede-gede gitu ya, nggak rame gitu. Oke, Bailongma. Kita kasih kesempatan dia sekali lagi. Bailongma, keluar lah. Ayo, keluar. Let's go. Kita lihat ya. Apakah benar tebakan gua? Ini Bailongma. Let's go. Oke, warna biru kotaknya. Please, Bailongma. 1, 2, 3. Dan ternyata Silver Horn yang kita dapetin. Salah lagi tebakannya. Silver Horn, salah satu karakter unik juga buat gua. Ini katanya adalah si iblis gunung. Dan dia ini adalah saudaranya dari Golden Horn. Dan dia punya senjata yang sangat unik. Kalau kita lihat nih, detailnya lucu banget ya. Kalau misalnya kalau bayangin ya. Ini kita ngomongnya bayangin nih. Ini kalau kita gabungin jadi satu kayak ada semacam botol gak sih? Keren loh, lihat tuh. Unik banget loh pusarannya, lihat. Terus di sininya ini kayak ada semacam kayak diamond. Kalau kita kasih warna berbeda kayak bagus tuh. Keren ya, unik ya, kayak semacam perisai. Tapi kalau di sini dibilang ini adalah artifak sakti. Kita lihat mukanya lagi, ada tanduknya kayak banteng. Cakep banget. Serem sih, keren sih. Tuh, warna silvernya juga bagus, detailnya keren. Menurut gua ini salah satu karakter di volume 9 yang unik dan kayaknya kuat banget. Oke, yang keempat, let's go. Masih bisa dapat secret. Nah, tipis juga, suaranya cempreng banget. Partnya rame ya, rame banget. Tuh, dengerin tuh. Rame banget. Ini ibaratnya kayak dapat dua senjata gitu ya. Hah? Rame. Ini tebakan gue nih antara Tian Wei, karena dia dapat dua senjata. Kalau nggak Tan Sancang nih. Tan Sancang ini dia ada kayak belakangnya tuh ada kayak semacam cahaya gitu, lingkaran, sama tongkatnya. Jadi dia paling banyak tuh. Oke, feeling gue sih bilangnya Tan Sancang. Karena benturannya tuh seperti kayak part kecil bentur dengan part gede. Oke, Tan Sancang. Let's go, langsung kita lihat Tan Sancang. Jadi kita langsung buka. Mana nih kartunya? Are you ready? 1, warna ungu kawan-kawan. 3, bener kan Tian Wei. Tadi gue sempet mau tebak Tian Wei kan, yang dimana senjatanya ada 2. Ternyata kita dapat Tian Wei kawan-kawan. Alright, at least kita bisa menebak-nebak lah antara dua karakter itu ya. Tian Wei. Nextnya ada Tian Wei. Tian Wei ini adalah katanya sih kalau misal gue cari, dia ini adalah bodyguard pribadinya Cao Cao. Dan dia ikoniknya ada 2 senjata kapak seperti ini guys. Senjata kapaknya ada 2 dan keren. Lihat muka
muka tengilnya guys. Tengil banget nih mukanya. Lah copot senjatanya. Asik, tapi keren ya. Kita lihat nih detailnya. Gue paling suka tuh kalau misalnya di Warrior version ini ya, itu armornya tuh bener-bener bagus banget loh. Bener-bener kayak dibikin kayak armor pada zaman dulu gitu. Tuh lihat, asik gak sih? Cakep banget. Dan di sini guys, di bagian bahunya, bagian kanan dan bagian kiri itu berbeda tuh armornya. Kita lihat nih, ini kayak semacam kayak gambar-gambar api begitu. Dan ini armor jubah biasa. Dan di tengah-tengah itu kayak ada logo banteng gak sih? Tuh kepala banteng tuh. Wis, keren sih ini. Cakep. Let's go, yang kelima. Wih, benturan stand base-nya keras banget. Terus part-part yang lainnya mana suaranya? Hah? Loh, tipis juga nih. Mana suaranya nih? Coba. Gue kocok keras-keras dulu deh, siapa tahu nyangkut. Tetap gak kedengeran ya. Tetap gak kedengeran loh. Wih, ini cuma stand base doang yang kedengeran. Wah, susah nih tebakannya nih. Ini harus tebak yang berarti yang benar-benar kecil dan tipis nih. Bener nih, antara Bailongma lagi nih. Bailongma, Golden Horn, kalau nggak Pangtong. Tapi Pangtong nggak mungkin, karena dia ada punya tongkatnya. Ini ya Bailongma. Oke, kasih kesempatan terakhir ya, Bailongma. Ini yang ketiga kalinya nih, gue panggil lo nih. Bailongma, suaranya benar-benar tipis banget tuh. Bailongma, kita lihat. Bener nggak? Mana nih? Susah banget nih lemnya nih. Oke, warna warna oranye, warna golden. Kita dapat si Golden Horn. Bener kan yang tipis-tipis 3 terakhir ini tebakan gua tadi. Golden Horn guys. Keren ya warnanya ya. Cakep nih. Golden Horn. Guys, ini warnanya bener-bener kayak serasa dapat secret gak sih? Keren loh, kombinasi warnanya tuh warna emas dan juga clear color kuning. Jadi dia terlihat seperti elegan banget gak sih? Ih, keren. Lihat nih, detailing armornya juga di bagian pinggangnya, lihat. Di bagian kepala belakangnya itu kayak bisa diangkat juga ya, ada artikulasinya. Kayak semacam jubah kali ya, jubah kepala. Dan ini clear color, tapi dia ada kayak garis-garis panel line juga, masih ada detailing. Dan kalau lihat armor bahunya sebelah kanan dan sebelah kiri itu berbeda. Di sini ada tanduknya dan sini tidak ada tanduknya. Ini kalau dilihat sekilas itu sebenarnya nggak gitu kelihatan detailnya karena dia warna clear color. Tapi kalau kita repaint ini bakal kelihatan banget detailnya guys. Lihat mukanya juga. Mukanya keren abis. Senjatanya yang unik nih. Ini udah kayak semacam senjata apa? Tabung ya. Ini harusnya sih kayak tabung, dia pegang begini nih. Kalau gue lihat dari gambar kotaknya sih dia harusnya pegang begini. Cuma nggak bisa dipegang. Makanya gue peganginnya begini aja lah, terbalik gitu ya. Bener gak sih? Gue bingung ya. Ini Golden Horn ini harusnya senjatanya gimana nih pegangnya? Tuh, unik lah, dia kayak semacam botol gitu. Kalau dipegang kayak mau dipentung dulu kalian. Asik. Keren. Let's go, yang keenam. Wah guys, ini gue pegang aja pertama kali nih. Jujur ya, pegang. Itu udah kerasa berat banget. Lihat, dengerin suaranya. Padet banget. Serius, ini adalah naga asli. Oke, ini udah fix. Soalnya pas dipegang aja, pas ngambil, itu dia berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Bener-bener paling berat. Oke, dia paling berat guys. Udah fix. Ini adalah naga. Tuh, naga. Oke, naga. Please, kasih gue secret. Please, secret. Naga. Secret. Pokoknya paling berat, paling rame. Padat banget nih. Ini padat banget, asli. Ini padat banget. Oke, naga, udah fix sih. Ini nggak mungkin salah. Ini naga nih. Ayo, come on, secret, please secret, warna hitam. Kartunya warna hitam. 3, 2, 1 ya kuning. Tapi bener ya tebakan gua. Kita dapat si Sky Flare Shadow Dragon. Aduh, tidak dapat secret, gak apa-apa lah ya. Naganya juga keren kok. Shadow Dragon. Sadis guys, ini panjang banget loh naganya. Beneran panjang. Nih gua kalau ambil penggaris ya, gua ambil penggaris gua nih. Penggaris gua ukurannya maksimal 20 cm ya. Kita lihat nih dari ujung kepala. 20 cm guys, bener-bener 20 cm, bahkan lebih ya. Kalau kita ujung sampai ujung buntutnya ini paling 22 cm, 22 cm panjang naganya. Wis guys, ini ada efek-efek apinya di setiap kakinya. Terus ada sisik-sisik, ini perlu di repaint ya. Karena ini bentuknya api nih. Ini bagian belakang kakinya tuh kayak bentuk api juga guys. Ini perlu kita repaint sih. Ih, gila mukanya. Cuma sayangnya nih, ini ada sayangnya nih. Kenapa mulutnya nggak ada artikulasi? Padahal kalau kita bisa lihat-lihat yang kayak di Transformer, mulut dino-dinonya tuh ada artikulasi. Cuma yang di naganya kenapa sayang banget nggak ada artikulasinya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Udah terlihat tetap keren kok. Lihat rambut-rambutnya juga. Yang paling gue suka tuh sisik-sisik badannya, lihat. Sisik-sisik kulit naganya tuh mirip banget. Lihat punggungnya juga. Ini warna emas, ini emas beda banget loh. Emasnya mengkilat banget ya. Sudah kayak emas-emas krom gitu. Kulit bagian bawah naganya
Dan ini setiap bagian naganya, setiap badannya itu ada artikulasinya masing-masing, guys. Bener-bener tuh. Kalian mau bikin lingkaran bisa, bener-bener berartikulasi. Nah, cuma kalau ke bawah nggak bisa, guys ya. Ke bawah nggak bisa karena bagian bawahnya lebih panjang. Lihat, guys. Kalau di bengkok-bengkokin ke sebelah, bener-bener kayak bisa diterbang kayak di filmnya nggak sih tuh? Terbang begini. Wih, keren, guys. Nah, guys, gua kepikiran ya, gua pengen beli satu naga lagi yang select, terus gua repaint. Nah, kira-kira kalian punya ide nggak? Kalau misal naga ini gua repaint, kerennya itu di repaint jadi warna apa? Coba, guys, kalian rekomendasi gua ya. Coba kasih gua ide kira-kira warna apa yang cocok untuk warna naga. Tulis di kolom komen, guys. By the way, gua mau bilang sekali lagi, naganya top Marco top. Alright, tiga terakhir. Coba yang ini, yang ketujuh. Agak padat. Agak padat. Yang ke-8 agak oke, sedang. Wih, ini kerasa banget di jari-jari gua ada benturan-benturan kayak kecil-kecilnya tuh. Alright, ini ada yang padat. Siapa yang belum keluar nih? Agak padat, yang belum keluar agak padat. Tan Sancang belum keluar, Patong belum keluar, Bailongma juga belum keluar. Oke, ini udah pasti kayaknya Tan Sancang nih. Tan Sancang karena dia paling padat sendiri tuh. Tuh. Suaranya tuh. Tuh. Ini Tan Sancang. Nah, ini paling tipis. Dan ini, ini Pangtong. Ini Pangtong, karena suaranya menengah-menengah gitu ya. Rame kagak, tipis kagak. Pangtong. Dan ini Bailongma. Alright, langsung kita lihat tebakan gua bener gak nih. Oke, come on. Biksunya keluar, Biksu. Ayo, Biksu keluar, Biksu. Mana Biksunya nih? Ayolah, keluarlah. Secret, please. Kali ini, please. Dapat satu set, please. Dapat secret at least satu lah ya. Please, dapat satu. Come on, warna emas. Please, warna emas. 3, 2. Oh, ternyata kita salah ya tebakannya. Pangtongnya di sini. Ternyata suara Pangtong tuh lebih padat ya. Oke. Alright, di sini ada karakter yang cukup unik yaitu Pangtong. Kalau dilihat dari senjatanya unik banget, bener-bener kayak kalau di game ya. Kalau di game ini bener-bener tongkat magician. Nah, kalau magician tuh kalau kita pilih karakter magician ini tongkat senjatanya selalu kayak begini nih. Keren banget loh detailnya. Dan juga lihat unik ya mukanya. Mukanya unik, terus ke topinya yang lingkaran gitu muter. Terus ada detailingnya, ada garis-garisnya. Ini kalau di repaint sih bedain warna sih baru kelihatan nih. Cakep, unik Pangtong. Kayak semacam magician sih. Keren gak sih menurut kalian? Unik gak? Mantap sih. Kita lanjut ya. Ternyata tebakan gue salah. Berarti ini si Biksu nih. Berarti ketukar. Berarti ini Biksu. Coba kita buktikan aja ya. Apakah bener gak tebakan gue? Ini si Biksu nih berarti. Si Biksu. Let's go. Kita lihat nih. Si Biksu. Mana nih? Oke. Aduh. Langsung kita bukain. 1. Please kartunya warna emas biar secret. 1, 2, 3 warna hitam. Boom. Kita nggak berharap dapat secret, malah kita didapetin secretnya si Tan Sancang kawan-kawan ya. Ternyata kartunya eksklusif warna hitam bukan warna emas. Tan Sancang asik. Kalian lihat nih kartunya, mewah banget guys. Eksklusif sekali ya warnanya ya. Ini tulisannya juga ada tulisan nih, Silver Hidden. Jadi levelnya level silver guys. Asik. Alright, ini dia secret yang kita dapat di volume 9 ini, yaitu Tan Sancang, si biksunya. Alright, first impression gue ya. Makanya gue dari awal bilangnya gue nggak berharap banget untuk dapat secretnya si biksu. Semakin kita hindari, semakin kita dapet dong. Nah, kita lihat ya. Menurut gue ini warna emasnya nanggung. Coba kalian perhatiin nih, warna emasnya. Gimana menurut kalian warna emasnya? Nanggung nggak sih? Warna emasnya sih nanggung ya. Ini kayak semacam emas-emas tua gitu loh. Bukan emas-emas yang terang, yang mengkilat. Ini bener emasnya nanggung banget. Bener-bener pengen gue repaint sih, gatel banget. Tapi oke lah ya, kita tetap bersyukur kita dapet secretnya. Balik lagi, lingkaran belakangnya tuh keren banget detailnya. Nimbul semua tuh, lingkaran cahayanya. Oke lah ya, ini dia Tan Sancang secret. Bentuknya seperti ini guys. Yang terakhir, ini berarti tebakan gue yang dari tadi salah-salah mulu ya. Si Bailongma nih, Bailongma. Paling tipis dia suaranya. Right, come on, keluarlah udah. Udah keluar, nggak usah lagi sembunyi-sembunyi. Langsung aja keluar sini. Bailongma. Ini dia, mana dia?
Ini dia kantongnya satu, dan ini dia kartunya. Asik, karakternya keren banget ya. Kayak pakai jubah salju gitu. Ada tanduknya lagi. Beh, mantap. Bai Longma adalah pangeran laut bagian barat, guys. Dan makanya ini bentuknya kayak naga ya, kayak jelmaan naga. Dia ada kayak tanduk naganya gitu. Dan di volume 9 ini menurut gua sih, karena ada Bai Longma ini, makanya ada dibikin naganya. Dan kita lihat nih, warna birunya bagus banget. Kalian lihat, mengkilat banget warna birunya, guys. Cakep banget warna birunya, gua suka. Dan juga lihat kita detail armornya tuh unik banget. Di belakangnya dikasih kayak ikatan kain. Oke, di sini ada kayak sisik-sisik naganya. Kalau kalian perhatiin, gue gak tahu kelihatan apa enggak di kamera gue. Tapi ini bagian sini, guys, itu bukan motif-motif kayak kerajaan atau batik gitu ya. Tapi lebih ke kulit, sisik kulit naga gitu. Di bagian armor shouldernya juga sama. Oke, kayak ada sisik-sisiknya. Kita lihat mukanya, lihat tuh. Di bagian pipi bagian bawah dan juga bagian jidatnya tuh kayak ada semacam sisa-sisaan sisik-sisik naganya. Wede, rambutnya juga lihat keren. Senjatanya unik, clear color, kayak udah kayak keris ya, melekuk-lekuk gitu. Bai Longma, cakep sih. Ini karakter unik banget. Mantap sih. Gue suka ini. Alright, ini guys semuanya dari volume 9 ini. Gue cuma mau bilang ini sangat worth it untuk dibeli, guys. Gak pakai mikir lagi setelah kalian nonton video gue, langsung kalian check out. Mumpung masih ada stoknya ya. Karena menurut gue kalau untuk seriesnya ini jarang banget yang jual di marketplace. Jadi mumpung masih ada yang jual, langsung dibeli ya. Nah, itulah dia ya. Makanya semakin tidak diharapkan secretnya ini, kita malah dapat secretnya si Biksu ini. Dan ini masih menurut gue masih kurang. Dan tenang-tenang guys, gue ada beli satu set lagi dan gue tidak dapat secretnya ini. Tapi gue dapat nih karakter normalnya. Ini dia, lihat perbedaannya guys, si Biksu. Kalian lebih suka dia warna normalnya atau secretnya? Lihat, secretnya begini ya. Dan ini normalnya. Tuh, beda jauh sekali kawan-kawan. Gue sih lebih prefer gue nggak dapat secretnya. Bener seperti kata feeling gue guys ya, daripada gue dapat yang emas begini. Dan gue ada surprise buat kalian. Di set kedua ini yang gue beli, gue dapat secret siapa? Golden Secret. Ya, itu siapa guys? Yang paling susah didapetin. Naganya. Gila sih, ini bener-bener jackpot banget loh. Gua ya dari volume-volume sebelumnya gua mau beli robot sebanyak apapun, gua nggak pernah dapat secret. Ini pas banget feeling gua mau beli 2 kotak, gua dapet secretnya langsung dong. Dan kalian lihat nih, tekstur warnanya tuh bener-bener unik banget, mengkilat. Dia kayak ada emerald, bukan emerald, dia kayak mutiara gitu, warna mutiara. Cakep ya, keren. Detailnya kita nggak usah ngomong lagi, untuk artikulasinya semua sama persis, sisik-sisiknya. Tapi ada yang beda nih, coba kalian perhatiin naganya. Ada yang beda dengan naga biasanya. Jadi ternyata jenis naganya tuh berbeda. Lihat, di sini kepala naganya ada tanduknya. Lihat, ada tanduk ke depannya dan juga ada tanduk 2 ke belakang. Sedangkan yang ini guys tidak ada tanduk ke depan, tapi dia ada tanduk 2 ke belakang. Bentuk tanduknya juga berbeda guys. Tuh, berbeda banget tuh. Yang ini ada sisik-sisiknya, yang ini nggak ada. Dan api-apinya beda. Gue lebih suka kalau misalnya secretnya pakai api-api gini ya. Nih. Dan kalau lihat di sini guys, itu kayak semacam sisik. Ini bener-bener naga air sih kayaknya. Lu udah pada jatuh semua nih, saking panjangnya nih naga. Stay. Ini bener-bener asli kayak sisik ikan. Beneran tuh, buntutnya aja beda ya. Tuh, buntutnya beda guys. Ini bener-bener buntut sisik ikan gitu. Nih, kulitnya juga nih. Ini bener-bener kerasa banget ini adalah naga airnya nih. Nah, ini baru cocok banget sama naganya Bai Longma nih. Ini baru cocok nih, Bai Longma naik ke sini. Cuma warnanya beda jauh tapi ya. Ternyata secretnya berbeda jenis guys. Makanya harus kalian hunting sampai dapat secret naganya. Beh, keren gak sih? Maka gue bilang guys, ini bener-bener worth it banget nih. Jadi di sini gue tinggal kurang satu secret lagi, yaitu secretnya Chow Yun. Gue tinggal dia doang nih. Susah banget carinya guys. Gue mau beli lagi. Kayaknya gue harus hunting si Chow Yun ya. Secret Chow Yunnya gue penasaran banget. Karena kalau dilihat dari warnanya itu kayaknya bagus banget warnanya. Kombinasi warnanya ya, khas banget. Oke guys, mungkin sekian guys untuk video gue kali ini. Nah, gimana menurut kalian tentang Warrior version volume 9 ini? Keren-keren gitu nggak guys? Udah menggelitik-gelitik hati kalian belum? Udah teracuni belum untuk beli series ini? Guys, gue cuma bilang ke kalian ya, cobalah beli Warrior version deh. Satu kali aja beli deh. Pasti ketagihan guys. Karena bener-bener ini unik dan keren beneran. Apalagi kalau suka yang tema-tema perang-perang gitu. Nah, ini yang harus kalian beli. Ini, alright, cakep banget. Selanjutnya guys, jangan lupa untuk klik tombol like ini video gua. Dan yang terakhir guys, jangan lupa apa? Share and subscribe my channel. Alright guys, so see you in my next video and have a nice day. Bye bye guys.